yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ain Taufik MAG dengan tema eh, Open House di Langit pada Sepertiga Malam. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan berikan waktu kepada Ustadz Taufik, dan di sela-sela nanti setelah beliau menyampaikan nanti ada sesi tanya jawab, bisa melalui chat atau bisa langsung untuk bertanya kepada beliau. Sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ain Taufik, saya persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih dipertemukan dalam kajian meskipun menggunakan daring ini. Semoga tidak mengurangi hikmah untuk senantiasa menambah wawasan kita tentang petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memudahkan pemahaman kita ini terhadap petunjuknya sehingga kita dapat hidup sesuai dengan petunjuknya. Amin. Ya. Saya sebut para jamaah sekalian, jamaah kajian Ahad pagi ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang mungkin agak terasa dalam bahasa agak asing, yaitu open house yang biasa digunakan biasanya oleh orang-orang elit ketika acara hari raya Halal mereka atau halal bihalal mereka menyebut dengan istilah open house ya. Ini untuk memudahkan saja kita mengenang ini. Tema open house di langit setiap akhir malam ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, adalah merupakan momentum yang sangat menjanjikan untuk kita semuanya, khususnya di masa-masa yang seperti saat ini. Sudah banyak fenomena orang yang sudah sampai pada tingkatan putus asa, meskipun di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid, itu bisa kita baca musibah yang menimpa manusia itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfudz, baik itu musibah kebaikan maupun keburukan. Allah hanya di sana mengingatkan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Musibah kebaikan atau keburukan, kesuksesan atau kegagalan yang diberikan, ditakdirkan oleh Allah itu, jika kita mengalami mungkin musibah keburukan, kegagalan dan sebagainya, agar tidak putus asa, karena itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Begitu pula bagi orang-orang yang sukses dan lain sebagainya, jangan sampai terlalu bergembira, euforia, apalagi sampai sombong, karena itu juga semuanya merupakan keputusan Allah yang ada di Lauhil Mahfudz. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, tema ini sangat menjanjikan untuk memenuhi harapan, keinginan, cita-cita, khususnya di masa-masa sulit seperti saat ini. Informasi ini sudah diberikan oleh Allah melalui Rasul-Nya ini 15 abad yang lalu. Ini kalau Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian melihat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim ini, saya bacakan terjemahnya saja. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allah turun ke langit dunia pada setiap malamnya, yaitu saat sepertiga malam terakhir, seraya berfirman, Anal Malik, Anal Malik, aku ini adalah raja, aku ini adalah penguasa. Maka barang siapa yang berdoa padaku, niscaya akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Keadaan itu berlangsung, para jamaah sekalian, hingga tiba waktu fajar atau subuh. Nah, di dalam hadis ini ada informasi yang sangat penting dan menarik untuk menjalani hidup kita, termasuk yang sudah kita jalani di masa lalu. Masa lalu, masa sekarang maupun masa depan itu bisa kita pertaruhkan di sini karena kita punya harapan, punya keinginan, punya cita-cita. Misalnya di masa lalu, kebetulan ini tahun baru 2021 ini kita perlu ya
dengan menjalani tahun baru ini ada harapan-harapan baru, kreativitas-kreativitas baru, kegiatan-kegiatan baru, dan lain sebagainya. Ini juga bisa kita pertaruhkan di malam ini. Dalam bentuk apa? Catatan masa lalu yang mungkin itu ada keburukan-keburukan, itu bisa dipertaruhkan di sini. Ada 3 agenda yang cukup menarik dan menjanjikan di sini. Jika kita bertobat terhadap masa lalu yang menjadi catatan hitam kita, Allah di sini akan mengampuni. Artinya masa lalu bisa kita pertaruhkan di malam hari ini. Kemudian untuk kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan, cita-cita kita untuk saat ini sampai kapan kita tidak tahu, para jamaah sekalian, umur kita sampai kapan itu bisa kita mintakan kepada Allah melalui kegiatan open house ini. Ya. Kemudian kalau kita juga ingin di akhiratnya nanti itu tidak hanya khasanah di dunia, tapi juga khasanah di akhirat, ingin masuk surga, terhindar dari neraka, bisa kita panjatkan sebuah harapan dengan doa yang tidak akan tertolak di sini. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebenarnya 3 kegiatan di setiap akhir malam itu tidak bisa kita lewati begitu saja. Ya. Itu ada pengetahuan-pengetahuan yang harus kita pahami bersama di sini. Bagaimana itu doa supaya terkabul? Karena kenyataannya banyak juga kan orang sudah berdoa tapi mengapa tidak dikabulkan oleh Allah. Barangkali kita perlu merenung, itu ada dukungan surat Asy-Syura, bisa dicatat ini, surat Asy-Syura ayat 27 itu Allah sudah mengingatkan ini. Ya. Lau basatawau rizqa li ibadihi, kalau seandainya Allah itu mengabulkan semua permintaan jadi berlebih-lebihan, ya, jadi beruahlah semuanya, melimpah ruah luar biasa, maka Allah ingatkan apa? Kalau seperti itu dituruti, labaghaw fil ard. Pasti orang itu akan melampaui batas perbuatannya. Oleh sebab itulah Allah itu memberikan suatu kebijakan di sini karena Allah itu maha tahu terhadap hambanya ini diberi berapa ini permintaannya, harapannya, doanya dan lain sebagainya, maka Allah memberikan semacam qadar, ya, yunazzilu biqadari mayasya. Jadi dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang logikanya misalnya manusia itu misalnya menerima karunia Allah dengan kerja kerasnya itu katakan dalam bentuk nominal 1 juta, mungkin oleh Allah dikurangi lah jadi hanya 100.000 saja. Kenapa 100.000 saja? Karena Allah yang maha tahu. Karena kalau dilebihkan sesuai dengan permintaan dia kerjanya 1 juta, labaghaw fil ard. Nah, makanya ada orang yang kadang-kadang sudah berusaha untuk sehat tetapi dengan segala macam olahraga, tetapi kesehatannya tidak maksimal. Ya diberilah oleh Allah, tapi tidak maksimal. Kenapa? Karena mungkin dengan sakit-sakitan itu justru kesalehannya akan terjadi, ya, setiap saat dia bisa aktualisasi diri, selalu hadir jamaah dengan sakit-sakitan itu. Kemudian dia juga suka membaca Al-Qur'an karena sakit-sakitan, ya, banyak berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Bahkan kadang orang minta kaya, tetapi oleh Allah dikehendaki dimiskinkan. Supaya apa? Dia tetap bertahan dalam kesalehan karena kasih sayang Allah ini. Maka kita bisa melihat orang-orang yang dimiskinkan Allah karena kehendak Allah yang baik, supaya dalam kesalehan ini orang kadang setiap malam tetap tahajud, gitu ya. Senin, Kamis puasa, ada ayamul bid, mungkin puasa Daud dan lain sebagainya, hobi dia. Jadi puasa terus begitu. Kenapa? Ya karena mungkin yang dirasakan kemiskinan di samping petunjuk Allah itu. Kalau dilebihkan sedikit, dijadikan orang kaya, maka bisa saja budayanya berubah. Tidak sholat malam setiap malamnya, justru kemana-mana keluyuran di tempat wisata, ya apalagi di tempat-tempat yang mungkin itu diharamkan oleh Allah dan lain sebagainya. Kemudian ketika Senin Kemis yang dulu waktu-waktu susah, miskin, selalu puasa, mungkin dengan dikayakan itu orang jadi budayanya kulineran. Begitu pula dengan kemiskinan, orang dibatasi tentang karunianya sehingga mohon maaf tidak punya HP yang smart, mungkin jadul yang hanya bisa SMS, mungkin juga hanya bisa telepon. Maka dia rajin membaca Al-Qur'an dan zikir. Begitu diberikan oleh cucunya yang smart pun mungkin bisa mengubah ini.
Pada akhirnya tidak lagi hobinya membaca Al-Quran, tetapi berubah menjadi membaca WA, sibuk share sana, share sini, bahkan malah banyak juga lirik-lirik, ya, lirik-lirik ke apa? Mungkin ke YouTube, lihat sana, lihat sini, bahkan kita melihat ada orang yang juga sudah tua, bahkan juga Muslim, karena terlihat pakai baju pakaian menutup aurat, tapi juga joget megal-megol begitu ya, merekam dan lain sebagainya. Kesibukan inilah yang mungkin bisa berubah ketika orang itu diberi sesuatu yang berlebihan. Maka oleh Allah dibatasi. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian yang saya hormati, maka dalam kesempatan setiap akhir malam itu di sepertiga itu, mari kita maknai malam supaya lebih produktif kita dan menjanjikan untuk kehidupan kita, baik mengatasi masa lalu, sekarang maupun masa depan. Nah, ini saya berikan tampilan sedikit contoh-contoh untuk acara yang pertama, yaitu pengabulan doa. Di sini ada doa-doa yang mungkin bisa bisa kita pakai, ya. Yang ini sudah biasa kita pakai, tetapi mungkin kita tidak menengok kepada ayatnya, yaitu surat Al-Baqarah di ayat 200 sampai 202 ini. Ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mungkin orang-orang beriman akan berdoa seperti itu. Ya, tetapi ada juga yang hanya minta doanya itu Rabbana atina fid dunya. Selesai sampai di sini. Ya, apa yang terjadi ketika orang minta kebaikan hidup dunia saja dalam tafsirnya ini, maka Allah janjikan itu. Wa malahu fil akhirati min khalaq, dan tiadalah baginya sebagian yang menyenangkan di akhirat. Bagian dirinya itu tidak ada yang baik di akhiratnya karena sudah diambil kebaikannya di dunia ini saja. Sementara Allah membuka untuk peluang dua-duanya. Ya, orang yang berdoa dengan lengkap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu, Allah jawab itu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan dunia, dia berikan oleh Allah. Yang berusaha untuk mendapatkan kebaikan akhirat, dia berikan juga. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ini adalah salah satu doa, biasanya orang menyebut ini adalah doa sapu jagat sebagai penutup bahwa kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian juga ada doa yang lain, yang ini juga kita mintakan untuk keturunan. Ya, keturunan bagi generasi kita supaya mereka semuanya juga menjadi orang-orang yang beriman. Ini doanya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, keturunan kami sebagai penyenang hati, penyejuk hati, ya, atau permata hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa ini. Maka jawaban Allah adalah ini. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di antara doa-doa yang terbaik yang mungkin kita bisa panjatkan supaya Allah itu memberikan kehidupan keluarga kita sebagai keluarga yang soleh. Ini ada kaitannya juga kalau kita mau buka Al-Quran, itu adalah surat At-Tur. Surat At-Tur itu insya Allah surat di 52, ayatnya ayat 21. Itu biasanya di pondok-pondok pesantren salaf itu dibuat tulisan yang besar yang ditempel gitu ya, ditempel. Itu bunyinya di ayat At-Tur ayat 21 ini, bahwa orang-orang yang beriman dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu yang keimanannya itu diikuti oleh generasi anak-anak keturunannya, maka oleh Allah dijanjikan apa? Kami akan kumpulkan, pertemukan mereka, bapak-bapak, nenek moyangnya, dan anak-anak keturunannya di surga. Kami pertemukan mereka di surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Itulah merupakan janji Allah. Makanya di pondok-pondok salaf itu seringkali berharap, ya,
itu kiainya orang soleh, santrinya juga diharapkan soleh. Mungkin ada harapan dengan terjemahan ayat ini. Mereka akan dikumpulkan juga dengan murid-murid guru-gurunya. Wow, a'lam. Tetapi ayat itu menjelaskan tentang orang-orang beriman dengan anak-anak keturunannya. Kalau itu dilihat berarti ini kan orang tua garisnya ya. Jadi bukan di pesantren itu, tapi ya enggak tahu lah. Kalau yang di mana sana, ya semoga Allah juga mengabulkan. Jadi ulama-ulama dengan pengikut-pengikutnya dalam keimanan ini dipertemukan semuanya. Nah, inilah para jamaah sekalian, salah satu doa yang tidak bisa kita lewatkan pada malam hari itu kita panjatkan. Kemudian yang kedua, acara pemberian atas permintaan. Nah, ini tadi saya katakan, ada orang yang sudah sangat bersemangat minta ini, ya, minta kepada Allah A sampai Z lah begitu. Tapi kemudian ada sebagian yang tidak dikabulkan atau bahkan tidak dikabulkan. Itu barangkali ada catatan-catatan yang perlu kita kritisi. Ada apa? Doa itu tidak terkabul. Kalau di dalam hadis Rasul kita sering kali itu mendengar bahwa konsumsinya itu dari yang haram dengan yang halal itu jadi satu begitu ya. Iltibas bainal haqqi wal batil begitu ya. Ini yang menghambat doa tidak sampai kepada Allah. Tertahan di pintu langit saja begitu. Itu orang-orang yang mungkin keinginannya bagus, tetapi karena ada kesalahan perilaku konsumsinya, maka tidak sampai. Nah, di sini ada ayat yang bisa kita rujuk, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Ini saya bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, ya Rasul, tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat dengan hamba-hambaku, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ini Allah ini menjanjikan ya. Kalau di ayat yang lain itu dikatakan wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu kaya raya. Gitu ya, maha kaya. Kemudian kalian manusia itu fuqara, betul-betul miskin. Maka Allah minta, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku beri. Tapi ternyata di ayat yang lain itu kepastian memberi ada syarat. Nah, ini yang seringkali kadang orang menangkap ayat ud'uni astajib lakum itu, ya, mintalah kepadaku akan aku kabulkan, aku beri, itu tidak menengok kepada syaratnya. Ternyata syaratnya muncul di surat Al-Baqarah 186 ini. Syaratnya dua, yaitu yang pertama fal yastajibu li, yang kedua wal yu'minu bi. Yang pertama, kalau ingin doanya dikabulkan, dia harus memenuhi juga perintah-perintah Allah itu. Jadi kalau misalnya malam wa minal laili fatahajjat begitu ya, ya tahajudlah kalau datang malam itu ya. Kemudian kalau Allah itu menyuruh, misalnya inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar dan seterusnya begitu ya. Maka kita harus sami'na wa ata'na. Ya, menegakkan keadilan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ada kepedulian kepada kerabat-kerabat, saudara-saudara yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, ya, empati, kepedulian lingkungan dan lain sebagainya. Maka itu adalah bagian-bagian yang harus ditaati oleh hamba-hambanya yang ingin doanya dikabulkan. Perintah-perintah Allah yang lainnya banyak, misalnya suruh bersabar, ikhlas, bertawakal gitu ya, dan lain sebagainya. Cukup banyak. Perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya juga kita jauhi. Nah, kalau itu dilakukan, kemudian yang kedua ditambah beriman hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memenuhi karena Allah itu la yukhliful mi'ad. Tidak akan mengingkari janjinya. Maka syarat dipenuhi. Ya sebagaimana kita lah. Kalau sebuah transaksi gitu ya. Kalau kita buat analog ya. Kalau kita mau beli sesuatu. Sudah kita penuhi syaratnya harus membayar sekian. Ya sesuatu diberikan kepada kita. Yaitu jadi cukup rasional di sini. Ya. Jadi kita berharap kepada Allah dipenuhi. Sementara kita memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi pas ini sudah klop di sini kunci tentang perintah Allah ud'uni astajib lakum itu dapat kita raih. Yang kita minta kemudian dikabulkan oleh Allah itu.
Kemudian yang kedua adalah minta kedudukan yang mulia dengan sholat malam dan doa. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sebagian malam, nah ini perintah ini, sebagian malam maka sholat tahajudlah ya sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Allah menjanjikan maqamah mahmudah, kedudukan yang terpuji yang mulia ini diberikan. Nah, di sini Allah ada kata-kata yang menjadi embel-embelnya di sini. Berdoalah. Jadi ketika tahajud itu kita disuruh berdoa di sini. Doanya ini, ya ayatnya perintah untuk tahajud, doanya sekaligus di sini. Ya. Jadi kita dalam tahajud ini diperintahkan berdoa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar dan berikanlah engkau dari kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Para jamaah sekalian, malam ini kita ingin nanti memasuki bahwa kehidupan besok itu dengan masuk yang benar, dikeluarkan juga dengan benar. Kalau dikeluarkan dalam pengertian dimatikan husnul khotimah. Nah, para jamaah sekalian, malam itu selain kita diperintahkan untuk tahajud, malam itu kita juga harus ingat petunjuk Allah yang lainnya kalau kita masih berharap besok hidup. Kecuali kalau kita berharap besok mati ya sudah, kita ingat ini gitu ya. Jadi kita dimasukkan dalam hidup dengan benar, ketika dikeluarkan dari kehidupan juga dengan benar alias husnul khotimah. Tetapi ketika kita berharap besok itu kita ingin hidup lagi, nggak ingin dimatikan Allah malam itu, ada ayat yang lain yang harus kita kita pahami dengan baik. Allah itu bersumpah di dalam surat Al-Lail, surat ke-92. Ya, ayat 4 sampai 10 ini kita harus ingat. Kalau kita ingin besok itu ya mencari kehidupan itu apakah ingin dipermudah atau dipersulit oleh Allah, kita harus ingat surat Al-Lail ini. Surat ke-92 ayat 4 sampai 10. Ya, di surat Al-Lail ini ayat 4-nya mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Besok itu kalian akan mencari kehidupan dengan segala macam usahanya. Berdasarkan profesi yang berbeda, bahkan lokasi ada yang berbeda, ada yang orang kerja di rumahnya, di jalanan, di kantor, ya profesinya mungkin ada yang kerjanya istilahnya kerja halus, ada yang kerja kasar, terserahlah. Itu semua profesi, kegiatan, usaha, upaya untuk mendapatkan kehidupan besok. Nah, malam itu kita harus tahu dan paham betul, besok itu ingin meraih kehidupan dengan kemudahan atau kesulitan, Allah tunjukkan itu. Di ayat kelima, 6 dan 7-nya. Fa'amma man a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang a'ta? A'ta itu simbolnya mungkin tangan di atas gitu ya. Tangan di atas. Jadi yang berinfak, bersedekah, fisabilillah, menolong orang gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian watako, orang-orang yang bertakwa, tunduk taat kepada Allah, kemudian membenarkan balasan terbaik sisi Allah adalah surganya, maka Allah menjanjikan pasti orang itu akan dipermudah dalam mencari kehidupan besok. Yang mencari ilmu dipermudah, yang mencari harta juga dipermudah, yang ingin juga mungkin kesehatan dipermudah, yang punya urusan macam-macam itu juga dipermudah. Maka malam itu orang harus tahu tentang tiga-tiganya ini. Ya, dan betul-betul besok itu akan diamalkan. Saya besok akan bersedekah. Saya akan berinfak. Besok saya akan tingkatkan ketakwaan saya. Ketika dipanggil sholat, ketika tengah-tengah kerja, hayyala sholah, maka dia akan menjawab sami'na wa ata'na, berangkat dia. Fas'au ila dzikrillah. Ya, ketika dia harus menolong orang menyeberangkan di jalan, dia akan seberangkan. Ada yang keberatan mengangkatkan sesuatu barang, bahkan ada yang dalam tanjakan orang itu nggak mampu mendorong becaknya, ya kita bantu. Ya,
dan seterusnya. Ini Allah menjanjikan dia akan dipermudah menghadapi hari esok itu apa yang dia inginkan. Kemudian sekaligus Allah memberikan peringatan di ayat berikutnya sampai 10 itu. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Tapi sebaliknya orang yang bakhil itu tangannya mungkin simbolnya itu menggenggam begini ya, bakhil, atau kata orang Jawa itu medit gitu ya. Medit, bakhil, kikir, kemudian wastagna. Nah, wastagna ini perlu penjelasan Bapak Ibu sekalian. Wastagna itu orang yang merasa dirinya kaya, merasa cukup. Jadi tidak butuh campur tangan Allah itu, istagna itu. Ya, jadi kalau ada manusia itu istagna, ya, merasa cukup begini, maka yang dilakukan adalah berdasarkan kemampuan dirinya sendiri, tidak membutuhkan campur tangan Allah. Wastagna, itu ya. Dan ini ada kasus wastagna ini di dalam surat Al-Kahfi. Kalau kita membaca surat Al-Kahfi itu akan melihat bagaimana Allah itu menghancurkan orang-orang yang mendustai Allah ini, yang tidak beriman kepada Allah. Sementara Allah sudah mengingatkan, wala takunu kalladzina nasuwaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Orang yang beriman itu diingatkan Allah itu, jangan melupakan Allah dalam kondisi apapun. Ya, karena orang yang melupakan Allah itu akan dicabut kesadaran dirinya, sehingga dia tidak sadar apa yang dilakukan itu ya tidak disadari. Ya, kemudian dimasukkan golongan fasikun. Kalau di surat Al-Kahfi, nah surat Al-Kahfi ini saya lupa ayatnya ya, ayat keberapa itu Allah menceritakan tentang proses istagna ini seperti apa. Ya, barangkali secara ringkas saya sampaikan, ada dua orang berteman, satunya mukmin, satunya itu kafir. Maka orang yang kafir itu oleh Allah itu diuji dengan apa? Limpahan karunia yang luar biasa itu. Ya, punya kebun, yang kebunnya itu luas, ya, di situ ada tanaman anggur, di dalamnya juga banyak tanaman yang lain, mungkin selain kurma yang luas, kebun itu juga ada anggur dan lain sebagainya, kemudian mengalir sungai di tengah-tengahnya. Masya Allah itu, ya. Kalau dia panen raya, maka dia kaya raya dan lain sebagainya. Nah, tetapi orang ini setiap memasuki kebunnya yang dibangga-banggakan itu, dia mengatakan ya bahwa kebun ini diyakini tidak akan musnah selama-lamanya. Oh, ini mungkin pikirannya akan dijadikan warisan turun temurun ya, sampai 7 turunan dan seterusnya begitu ya. Pikirannya nggak akan musnah. Yang kedua, dia juga tidak mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Ya, kiamat nggak akan terjadi sudah. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau aku mati, maka aku akan diganti oleh Tuhanku, bukan Allah di sini, Tuhan yang lain, akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, maka dari itu diingatkan oleh orang mukmin ini ketika dia juga sesumbar sombong, ya, di ayat yang lain itu, ana aksaru minka malan wa a'azzu nafaro, hartaku lebih banyak dari kamu, ya, anak buahku juga lebih kuat-kuat. Maka ketika dia sombong begitu, ketika kesombongannya dibuktikan juga ketika dia memasuki kebunnya itu yang dibangga-banggakan itu, diingatkan oleh orang mukmin ini. Mengapa kamu tidak mengatakan ketika memasuki kebunmu yang kamu banggakan itu, Masya Allah la quwata illa billah. Mengapa kamu tidak mengatakan semuanya ini atas kehendak Allah dan tidak ada kekuasaan, kemampuan, kekuatan selain daripada Allah. Nah, mengapa kamu juga mengingkari Allah, padahal kamu diciptakan dari setetes air mani, kemudian setelah itu dijadikan laki-laki yang gagah, yang ganteng, kaya lagi, begitu ya. Karena dihina orang mukmin ini, apa yang dilakukan? Mungkin ini kita kadang-kadang tidak mengambil pelajaran dari sini ini. Doanya orang mukmin itu dikabulkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ini. Maka dia mengatakan apa? Sekiranya engkau melihat aku, menganggap aku lebih miskin daripada kamulah, begitu ya. Maka dia berdoa kepada Allah, semoga aku diberikan. Ya, yaitu
kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Yang kedua, semoga Allah menurunkan azab yang dalam tafsirnya situ disebutkan petir itu, ya, menimpa kebunmu sehingga hancur lebur, atau dibuat airnya yang dibangga-banggakan itu surut ke dalam tanah dan kamu tidak bisa lagi untuk mengeluarkannya. Apa yang terjadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, doanya orang mukmin ini? Ternyata Allah mengabulkan. Ini ya. Ini doanya orang mukmin dikabulkan, maka kebanggaannya berupa kebun dengan segala isinya itu dihancur leburkan oleh Allah, kemudian airnya juga surut, maka reaksi orang kafir ini, temannya orang mukmin ini, apa yang terjadi? Dia membolak-balikkan tangannya. Tanda kalau dia menyesal, celaka aku. Kenapa aku mempersekutukan Allah? Nah, ini adalah orang-orang yang istagna. Jadi dia merasa kekayaannya itu dari dirinya sendiri, sebagaimana Korun itu loh. Ketika Korun itu membanggakan diri, kan dia keluar, membawa semua kekayaannya, bala bantuannya semua dikerahkan, dipamer-pamerkan, ini show of force ini. Maka masyarakat desa, dikatakan situ Korea itu desa itu melihat. Ketika melihat itu kebanggaan daripada Korun ini, maka orang-orang yang mengharapkan duniawi ini, dia mengatakan, aduhai, andai kata kita seperti Korun, meski hari ini kita juga dielu-elukan, dibangga-banggakan, diapresiasi. Kenapa? Karena dalam pandangan masyarakat waktu itu Korun itu mendapatkan nasib yang terbaik. Maka di antara mereka ada yang berpikirnya cukup baik karena ini orang yang beriman, dia mengatakan, celaka kamu. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Korun. Tapi masyarakat kapitalis mungkin waktu itu ya, berpikirnya sudah begitu, dia mengatakan apa? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ya, apalagi yang ngomong seperti begini ini adalah orang yang tidak kaya seperti Korun gitu ya. Yang enggak dipercaya. Ya. Maka dari itu ketika Korun itu lewat, ya, maka diingatkan Korun, la tafroh, jangan bangga kamu, jangan sombong kamu, ya, itu semuanya diyakini adalah pemberian Allah gitu loh. Tetapi Korun ini tidak mau mengakui itu pemberian Allah karena istagna kan dia, jadi merasa bahwa capaian-capaiannya, statusnya sebagai mungkin juga orang terkaya di zaman Nabi Musa ini, dekat dengan kekuasaan, ya, dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah dia mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Aku dapatkan ini semuanya adalah karena ilmuku, karena kerja kerasku, karena kepintaranku, bukan karena pemberian Allah. Karena dia istagna, tidak mengakui tentang pemberian Allah, itu kan berlaku sunatullah. Sunatullahnya kan famay ya'mal misqala dzarrah, bukan ya? Itu juga bisa dipakai famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau syarroi dia mendapatkan syarro. Nah, syarronnya itu apa? Di sini tidak bersyukur dia. Ya, sunatullah yang berlangsung bagi yang bersyukur seperti Nabi Sulaiman gitu ya. Diberi karunia yang banyak itu. Ya, kemudian dia mengatakan responnya adalah hadza min fadli rabbi, given. Ini adalah pemberian Allah gitu ya. Liyabluwani, untuk menguji aku, askuru am akfur gitu ya. Maka ditambah-tambahlah. Ya, tahu ini sebagai ujian. Tapi Korun kan tidak. Ya. Innama utitu ala ilmin indi. Aku dapatkan semuanya ini karena ilmuku, karena prestasiku dan lain sebagainya begitu. Maka sunatullahnya jalan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia pun dibenamkan dalam perut bumi itu. Maka apa yang terjadi pada waktu itu? Masyarakat yang melihat, yang tadinya bercita-cita ingin kedudukannya sama dengan Korun, sehingga dimuliakan di mana-mana, ketika melihat peristiwa itu, apa yang terjadi? Aduhai, celaka. Kalau kita ini sama seperti Korun, ya, yang seperti itu perilakunya, pasti kita ini akan ditenggelamkan juga oleh Allah ke dalam perut bumi. Nah, maka mereka bisa mengambil kesimpulan apa di sini? Maka rugilah orang-orang yang tidak mensyukuri karunia Allah. Jadi karunia Allah yang diberikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kesehatan, ilmu, ya,
karunia dan rahmatnya ini harus kita syukuri apa adanya. Ya, karena kalau kita ini seperti tadi saya jelaskan di surat Asy-Syura, ya, ayat 27, ya namanya keinginan manusia, mengikuti hawa nafsu, mesti ingin semuanya di atas, ya, melampaui semuanya. Karena kita punya pikiran bahwa kalau kita itu status sosial tinggi, status pendidikan tinggi, status ekonomi tinggi, sehat walafiat, mesti kita bahagia, mesti kita terpenuhi semuanya. Ternyata kebahagiaan itu diletakkan oleh Allah tidak dalam bentuk lahiriah ternyata. Dan Allah tidak mensyaratkan mengikat dengan duniawi ini. Dan Allah cukup mengatakan dengan statement ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kebahagiaan, kedamaian, kesetaraan itu ada dalam hati. Ya, dan itu bisa dicapai hanya dengan zikir. Ya, mengingat Allah yang banyak, bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Dengan perbuatan misalnya wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, ya. Tadi ada akto, watako, dan lain sebagainya, ya. Itu bisa dilakukan semuanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, ketika istaghna itu diulang lagi kasusnya yang sama, yaitu di surat Al-Qalam. Itu juga pemilik kebun. Tapi pemilik kebun ini tampilannya beda, istaghnanya. Ya, ini pemilik kebun yang diberi karunia oleh Allah luar biasa, yang dia punya karyawan, punya anak buah, pekerja lah, begitu ya. Maka ketika melihat kebunnya ini sudah waktunya panen, dikumpulkan semua karyawan atau pekerjanya, diingatkan. Kita besok pagi pasti akan panen raya wala yastasnun. Yastasnun itu artinya tidak mengatakan insya Allah. Ya karena memang nggak percaya kepada Allah, gimana mengatakan insya Allah gitu ya. Ya enggak, dia enggak mengatakan insya Allah karena enggak percaya kepada Allah. Kemudian diingatkan apa? Besok pagi ketika kita panen, jangan ada orang-orang miskin yang datang ke tempat panen kita minta-minta. Betul? Malam itu ditidurkan oleh Allah semuanya, kemudian kebunnya dihancur leburkan oleh Allah, mereka dibangunkan paginya. Akhirnya pemiliknya, ya tukang kebun ini menyuruh karyawannya, ayo sekarang kalian cepat segera ke tempat panen kita. Maka berangkatlah karyawan-karyawan ini menuju tempat panennya itu. Nah, ketika menuju ke panennya mereka berbisik-bisik, ingat, apa itu? Jangan sampai ada orang miskin, ya, yang datang ke kebun kita minta-minta. Oke. Sampai di kebunnya mereka dikejutkan dengan suatu pemandangan yang tidak pernah terbayangkan. Kebunnya hancur lebur, dibakar oleh Allah jadi arang. Maka mereka mengatakan apa? Inna ladolun. Kita ini memang orang-orang yang sesat. Ya, maka mereka itu cekcok, saling cekcok, menyalah-nyalahkan. Yang pikirannya masih waras, ingat dia mengatakan apa? Falaula tusabbihun, kan sudah aku ingatkan tadi malam itu, ya sucikan panen kita itu, ya haknya orang miskin berikan, ya jangan digenggam. Loh ini ya bakhil lagi kan, artinya ini kan bakhil ini ya. Orang wong kaya loh ini, kaya panen, bisa memberi, tapi justru malah menahan diri, haknya orang miskin gitu ya, nggak diberikan gitu. Falau latusabbihun, sudah aku ingatkan kemarin, bersihkan panen kita ini dari haknya orang miskin. Kalian saya yang nggak mau, cekcok terus menerus. Muncul kesadaran yang kedua, inna kunna dzalimin, sesungguhnya kita ini memang orang-orang dolim. Cekcok lagi. Setelah cekcok lagi, kesadaran ketiganya muncul. Inna kunna toghin, sesungguhnya kita ini orang-orang yang melampaui batas. Loh ini 3 loh ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, jadi ada kesadaran. Yang pertama itu sebagai orang yang dolim, yang sesat. Yang kedua itu adalah orang yang orang dolim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang melampaui batas. Jadi sesat, dolim, melampaui batas. Kemudian kira-kira apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya ini kesadaran dirinya, yang melupakan Allah itu kan kesadaran dirinya dicabut oleh Allah dalam surat Al-Hasyr itu. Maka tiba-tiba dia mengatakan begini, semoga
Allah itu menggantikan kebun dengan yang lebih baik. Logika apa ini? Kalau kita renungkan para jamaah sekalian. Ya, dihancurkan oleh Allah karena melupakan Allah dan mengakui sebagai orang sesat, orang dolim, melampaui batas, tapi kok minta ganti rugi gitu ya. maka maka Allah menanyakan, malakum kaifatahkumun. Ini penting, ini kita camkan ini redaksi ini ya. Malakum kaifatahkumun. Bagaimana kamu membuat keputusan yang seperti ini? Ya, kok dihancurkan Allah karena kesesatannya, kedolimannya, karena melampaui batas, kok minta ganti rugi gitu loh ya. Ini betul-betul ini orang yang hilang kesadaran dirinya, tidak tahu kok tiba-tiba minta ganti rugi. Sementara ayat yang lain kita menangkap itu illalladzina tabu wa aslahu, illalladzina tabu wa amanu wa aslahu. Banyak sekali syaratnya yang harus dipenuhi dulu, itu tobat dulu. Ya, setelah tobat itu dia apa? Melakukan perbaikan, wa aslahu. Ya, yang sebelumnya dia tidak ingat Allah, yang sebelumnya itu durhaka, membangkang kepada Allah, menjadi taat tunduk kepada Allah, gitu ya. Nah, baru di sini Allah itu memiliki semacam bahasa kita ya, SOP gitu ya. SOP-nya tobat dulu. Ya, setelah itu apa? Beriman. Ya, setelah itu apa? Perbaikan diri. Ya, sudah. Kalau SOP-nya sudah jalan semuanya, fa inna waha yatubu alaihim, kan begitu. Ya, ini waktunya habis ini, belum? Sebentar Belum, lagi ya. 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 Belum. Jam 7 dengan tanya jawabnya, Ustaz. Oh iya iya, ini kurang berapa menit lagi? Oh, Tambah dulu ya. iya. Oke ya. Jadi ini istagna, kata istagna itu menjadi menarik gitu ya. Karena kadang-kadang kita memahami cukup begitu saja. Orang yang merasa cukup, gitu saja. Orang yang merasa cukup ini apa tafsirnya ini? Bisa kita buka Ibnu Katsirnya, ya, dan lain sebagainya, atau tafsir-tafsir yang lainnya. Istaghna. Nah, itulah contoh ya. Istaghna di surat Al-Kahfi sama surat Al-Qalam sama-sama pemilik kebun yang dua-duanya kebanggaannya dihancurkan oleh Allah karena tidak mengakui kepada keberadaan Allah ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wakadzdzaba bil husna. Ya, orang yang tidak percaya bahwa surga sebagai balasan terbaik, maka orang ini besok akan mencari kehidupan pasti dipersulit oleh Allah. Maka dari itu kalau kita mencari kehidupan saat ini, kita dihidupkan ini sudah ini, urusan kita kok sulit. Gitu ya. Urusan kita sulit, sudah olahraga tambah remek gitu ya. Mencari ilmu pengetahuan itu masuk telinga kanan, keluar cepat sekali dari telinga kirinya Bahkan gitu ya. diubun-ubun keluarnya. Oh, iya. Ya, kemudian juga yang mencari rezeki itu mungkin sulit, gagal dan sebagainya. Itu perlu melakukan muhasabah, evaluasi diri. Maka kalau orang-orang yang beragama Islam, yang kitab sucinya Al-Qur'an, ya Al-Hadis, kembalilah. Kalau kita punya masalah, farudduha ilallah wa rasulih. Kembali, karena di sanalah kunci-kunci kehidupan ini. Ya, Allah yang punya kehidupan memberikan kunci-kuncinya, kunci-kunci untuk kebaikan, kunci-kunci untuk keburukannya. Ini ya, jadi apa namanya, bisa ditayangkan tentang apa materinya, Mas? Slide-nya, materinya ditayangkan. Nah, ya. Ini adalah salah satu doa yang tadi itu supaya apa? Akhrijna gitu ya. Kita ini ingin dimasukkan adkhilna dengan kehidupan yang lebih baik, ketika dikeluarkan dari kehidupan juga lebih baik, masuk yang baik, yang benar, keluar juga baik dan benar gitu ya. Kemudian menghadapi satu hari ini sudah diberikan petunjuknya di malam hari, maka berharaplah kita ini supaya apa yang kita inginkan, harapkan, cita-citakan dipermudah oleh Allah. Syaratnya adalah 3 tadi ya. Ini enggak jelas ini. Saya tutup dulu ya. Enggak bisa ini. Kurang jelas dan enggak bisa jalan. Ini bisa. Ah, ini oke, sudah cukup. Saya lanjutkan berikutnya. Walladzina yabituna lirabbihim sujada. Ya. Ini ditutup dulu saja, ini ditutup tampilannya supaya saya bisa melihat apa namanya tayangan materinya. Ini bisa.
Ini yang tayangan pertamanya tadi kecilkan gini aja ya. Usah, kecilkan aja sudah. Ya. Orang yang melalui malam selain dengan tahajud itu dengan di sini perintah Allah bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ini juga sama sholat. Kemudian di sini pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Wasabbihu lailan tawila. Jadi kalau kita hadir di acara open house ini selain daripada sholat plus doa itu adalah bertasbih, ya, bertasbih yang panjang. Nah, selain dua itu apa yang dilakukan ini? Acara pengampunan dosa. Masya Allah. Di sini ada ya orang-orang yang perlu berdoa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini contoh doa ketika di malam hari itu bisa kita sampaikan kepada Allah sebagai ungkapan penyesalan untuk bertobat agar diampuni oleh Allah ini ya. Ini Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Atau mungkin di ayat yang lain itu menyebutkan apa? Al mustaghfirina bil ashar. Ini. Oh ini. Al mustaghfirina bil ashar. Doanya itu atau dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Boleh sebanyak-banyaknya. Kalau nggak begitu dengan ini. Rabbana innana amanna. Gitu ya. Silakan saja menggunakan ini atau yang lain lagi. Doanya Nabi Adam, Rabbana dzolamna anfusana. Yang intinya semuanya adalah bertaubat kepada Allah, gitu ya. Ini meskipun ada hadis yang khusus al-mustaghfirin, ini kalau kita membaca istighfar itu diperuntukkan tidak hanya untuk diri kita saja, mungkin dari orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu ya, itu bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah. Meskipun beliau sudah mati, tetapi anak-anaknya ini istighfarnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia juga. Kemudian memperbanyak tasbih. Nah ini. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Ini juga begitu ini, banyak yang dilalaikan oleh orang ini. Tidak bertasbih dan bertahmid ketika matahari sebelum terbit dan matahari sebelum tenggelam. Yang muncul fenomena generasi muda sekarang ini nyanyi-nyanyi, ya, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, hampir maghrib, hampir matahari terbit. Ya, tidak bertasbih dan tidak bertahmid. Nah, ini kira-kira ini nanti di hadapan Allah itu kira-kira dapat apa dia? Jangan-jangan kalau ini dikatakan sebagai dosa, numpuk dosa ini setiap harinya. Ya, maka dari itu ini penggalan ayat ini. Dan berikutnya bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari. Berarti ini adalah orang-orang yang bertasbih all out ini. Malam, siang, ya. Inilah tasbih aksi global masyarakat langit dan bumi. Ini ada tema yang lain ini ya, para bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian. Ya, para jamaah sekalian, itu aksi global masyarakat langit itu dua. Yang pertama Allah sebutkan yusabbihu, ya, yasjudu lahu man fis samawati wa man, aksi sujud salat. Ya. Ini yang di langit maupun yang di bumi. Kemudian yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ada aksi global masyarakat langit dan bumi itu bertasbih dan bersujud. Ya. Nah, kalau kita ini kira-kira bisa nggak terlibat untuk aksi global ini? Bisa. Syaratnya di surat Ali Imran 190 insya Allah. Di situ disebutkan apa? Yadhkuruna waha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Jadi dalam kondisi apapun ini selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini ada dua kesalehan. Kesalehan zikir dan kesalehan pikir. Kalau dua-duanya ini tercapai, maka Allah akan membukakan kebenaran. Maka dia akan sampai pada kebenaran dan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang kau ciptakan ini adalah hak benar, tidak main-main. Setelah mereka itu ditunjukkan oleh Allah kebenaran, aksinya ikut global akhirnya. Subhanaka fakina adza benar, subhanaka, maha suci engkau. Ketika dia mengatakan maha suci engkau, sementara masyarakat langit dan bumi yang lainnya juga bertasbih.
dia pun ikut karena dua kesalehan. Kesalehan sosial, kesalehan apa? Zikir dan kesalehan pikir ini. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencapai pada kebenaran. Oke, ini saya hampir akhiri di sini ya. Bertasbihlah kalian semua waktu itu supaya kamu merasa senang, ridho. Hidup ini menjadi ridho. Ya, kita diuji Allah dengan kemiskinan ridho, diuji Allah dengan kekayaan juga ridho, gitu ya. Dibatasi ilmunya sampai segini. Kalau itu adalah jenjang akademik, mungkin orang hanya sampai satu, sudah ridho. Ada yang di S2 kan ridho, ada yang didoktorkan ridho, diprofesorkan juga ridho. Bahkan ada yang tidak ada gelar akademiknya juga ridho. Ini ya, bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Ini ya. Kemudian terakhir adalah membaca Al-Qur'an. Ya, mereka itu tidak sama di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Ini. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, bersembahyang. Ini ahli kitab loh ya. Apalagi kita orang-orang mukmin. Ya, waratilil Qur'ana tartila. Baca Quran ya di malam hari dengan tartil itu. Oke ya, ini sebagai pesan terakhir muhasabah, suratnya Az-Zumar ayat 9. Ini menarik tentang orang-orang ya yang cara menyelesaikan kehidupan atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik ini antara orang mukmin dengan orang musyrik. Maka Allah katakan, manakah yang lebih baik? Kamukah hai orang-orang musyrik ya yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri ini dengan sholat malam, sedangkan ia takut dengan azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Mana yang lebih baik? Sementara kalian orang musyrik untuk mengubah kehidupan yang lebih baik, menyembah patung. Kalau di Malang mungkin ada peluang itu mendatangi apa namanya Gunung Kawi, gitu ya, mendatangi orang-orang pintar, Pesugihan. ya cari pesugihan. Mana yang lebih baik dengan orang-orang yang sholat malam, ya, sedang mereka ini adalah orang yang takut dan berharap rahmat Allah. Ya, katakanlah. Ya, hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran seperti ini. Inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya dapat sampaikan pada pagi yang cerah ini. Semoga menginspirasi dan memotivasi. Oke, kalau ada dialog, monggo. Oke, jazakumullah khair Ustadz Taufik yang telah memberikan kita sebuah pencerahan bahwa malam hari itu yang begitu panjang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah di kafe. Dan silakan Ibu Bapak yang mau bertanya bisa langsung atau lewat chat. Saya persilakan. Monggo. Alhamdulillah tidak ada door prize-nya nih Ustadz. Jadi yang bertanya tidak bisa kita memberikan ya. Insya Allah nanti ketika luring kita akan memberikan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu, monggo diminum Ustaz. Ya, terima kasih. Oh, yang chat. Oh, chat belum? Chat belum ada. Yang langsung nggak ada. Ya mungkin agendanya sudah cukup banyak ini setelah ini kan begitu. Iya. Ya. Ya, kalau kita sama-sama mengakhiri, semoga ya. Pada monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Waalaikumsalam bagaimana warahmatullahi meningkatkan keimanan di wabarakatuh. tengah pandemi yang kadang naik turun Ustaz, iman kita. Apalagi Allah memegang hati hambanya yang bolak-balikan tuh gimana agar supaya stabil bahkan bisa meningkat ke atas. Monggo Ustaz. Ya, kita ini seringkali bertanya tentang berbagai macam kiat gitu ya. Iya. Tips Kiat tips. untuk tetap beriman Iya, gitu ya. Tetap dalam sirotol mustaqim. mustaqim gitu ya. Tetap dalam kesalehan Kesalehan. gitu ya. Makanya saya katakan, selama kita ini punya masalah, maka Iya, kembalikan kepada petunjuk Allah, karena Allah dan Rasulnya gitu ya. Kita ke Quran dan sunnah. as-sunnah, pasti kita dapat di sana petunjuknya. Misalnya saja ya, agak gampang ini ya, mungkin dalam bahasa di kampung-kampung kita agak mudah. Sudah, kita coba aja selalu hadir di masjid, jamaah salat di masjid. Kenapa? Karena ketika kita memasuki masjid itu, kita berharap Allah membukakan yaitu pintu rahmatnya. Kita ketuk pintu langit itu. Ya, Allahumma ftahli abwaaba Mati. rahmati, kan begitu ya. Satu. Yang kedua, ketika kita memasuki masjid itu, kan di sana ada ayat yang itu adalah permintaan kita. Ihdinas sirotol Mustaqim. mustaqim, kan? Kita minta diberi petunjuk loh oleh Allah ini. Petunjuk keislaman. Sirotol mustaqim itu adalah Islam. Itu dalam hadis Rasulullah. Kemudian yang kedua, selain kita minta ihdinas sirotol mustaqim itu, suratnya adalah surat Taubah, insya Allah. Ayat 18. Innama ya'muru masajidallah, dan seterusnya itu ya. Orang-orang yang memakmurkan masjid, entah sebagai takmir, entah sebagai jamaah, gitu ya. Memakmurkan misalnya dengan sholat berjamaah, atau dengan kajian lah, atau dengan pembinaan yang lain, manasik, macam-macam gitu ya. Khatmul Quran, dan seterusnya, zikir, dan seterusnya. Maka di situ Allah syaratkan, yang memakmurkan masjid ini ada 5 syaratnya. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, hari kemudian. Yang ketiga, selalu mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Terus ayatnya itu berikutnya kan ada kata-kata Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, semoga mereka ini yang memakmurkan masjid ini mendapatkan petunjuk atau dimasukkan golongan orang-orang yang pasti dapat petunjuk Allah. Tuh, mengundang petunjuk Allah itu dengan cara apa? Memakmurkan masjid. Tadi memasuki masjid sudah membuka pintu rahmatnya. Ya, kemudian ketika dia memakmurkan dengan macam-macam kegiatan itu, diharapkan masuk golongan muhtadin, mendapatkan petunjuk Allah. Yang ketiga apa? Orang ke masjid itu di ayat yang lain disebutkan rijalun yuhibbuna ayyatatoharu. Ya, orang-orang yang memakmurkan masjid itu mereka ingin menyucikan diri dari najis, dari dosa-dosa. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutahhirin, ayat itu terusannya. Ya, karena Allah itu mencintai orang-orang yang suka menyucikan diri. Kalau ini kita ambil juga ayat yang lain, misalnya Al-Baqarah 222, triple 2 ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang yang menyucikan diri, ya, ingin di sisi Allah itu menjadi orang suci dan dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian yang keempat, itu hadis Sahih Bukhari Muslim, 7 golongan yang nanti pada hari kiamat itu mendapatkan perlindungan Allah. Salah satunya orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mu'allaqun fi masajid. Ya, mu'allaqun bil masajid itu, ya, itu terpaut, tergantung, sehingga kalau melihat masjid itu selalu gembira dia. Selalu senang, semangat untuk memaknai hidupnya dengan masjid. Ya, maka orang inilah yang diharapkan nanti akan dilindungi. Salah satunya oleh Allah pada hari kiamat, tidak ada perlindungan lain. Nah, kalau orang ini cikal bakal yang akan dilindungi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, gitu ya, karena perilakunya menyucikan diri. Kemudian dia ingin dimasukkan muhtadin, yang pasti dapat petunjuk Allah. Kemudian ingin dibukakan rahmatnya. Kemudian orang ini berharap apa? Berharap ingin supaya tetap dalam koridor sirotol mustaqim, kesalehan, keimanan. Insya Allah itu Allah yang memberikan petunjuknya. Caranya bagaimana? Salah satunya diingatkan oleh Allah.
Ya, ittaquwaha haqqa tuqati, tunduk taatlah kepada perintah-perintah Allah, jauhi larangan. Fattaquwaha mastata'tum, kalau tunduk taat kepada Allah sekuat tenaga. Semampu. Ya, ittaquwa haitsumakun, Hmm. di mana saja kalian tunduk taat kepada Allah. Apa sih yang terjadi ketika kita itu ditunjuki Allah supaya taat tunduk kepada Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya dimudahkan, ada masalah diberi solusi, kekurangan harta ditutupi oleh Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tuh, ini ya. Dibukakan semua. Jadi dibuka oleh Allah, man jahada fina lanah dialam subulana. Orang inginnya, ya Allah, aku ingin jadi orang beriman, ya Allah. Aku ingin jadi orang soleh, ya Allah. Gitu ya. Ya, Allah bukakan itu pintu-pintunya, ini banyak sekali. Yang itu tidak diduga-duga itu. Termasuk akhirnya apa? Ikut kajian saat ini, pagi ini. Loh, akhirnya dapat itu petunjuk Allah itu. Oh, ini. Ya. Betapa dahsyatnya malam itu, sementara orang salah memaknai malam dengan apa? Jagongan, ngobrol di pojok kampung, ya, main gaplekan, wah semacam-macam lah itu. Belum lagi yang keleleran di pinggir-pinggir jalan itu, kasihan memaknai malam yang seperti ini, sementara mereka adalah generasi akan jadi pemimpin bangsa. Ya, apa yang diharapkan dengan orang yang keleleran seperti begini atau jagongan di pojok-pojok kampung itu? Apa yang diharapkan? Ya, kalau orang ini ngerti betapa malam itu bermaknanya, ya, bisa dipertaruhkan hidupnya di sini. Ya Allah, aku orang yang banyak berdosa, ya Allah, ampunilah, hadir di acara open house. Insya Allah nggak ditolak oleh Allah. Ya, aku minta, ya Allah, ingin kaya aku, ya Allah. Aku ingin pintar, ya Allah. Aku ingin sehat, mintalah, tidak ditolak oleh Allah. Tapi syaratnya memang harus mengikuti perintah-perintah Allah dan beriman kepadanya. Ya. Kemudian yang berdoa, ya Allah, masukkan aku ke surga, jangan kau masukkan ke neraka. Oh, tidak tolak oleh Allah. Loh, malam itu bisa mengatasi kehidupan kita dalam 3 dimensi. Dimensi masa lalu, dimensi sekarang sampai kita mati, dan dimensi nanti yang ketiga di akhirat. Saya kira itu untuk hari ini yang mungkin saya sampaikan agak terlalu cepat gitu ya. Moga-moga bisa ditangkap dan Allah memudahkan pemahaman kita tentang makalahnya. Bisa di-share itu Mas ya. Bisa di-share, dibaca ulang, dikaji. Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau itu benar semata-mata adalah dari Allah, tolong yang salah itu diperbaiki. Semoga makalah ini lebih baik dan lebih bermanfaat. Saya kira oh, masih ada lagi yang bertanya ini. Semangat ini. Pertanyaan yang 2 pertanyaan lagi yang chat di Zoom. Ketika berdoa mana yang lebih utama, apakah sujud sholat itu atau setelah selesai? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, melalui chat pribadi saya, ada ungkapan dari seseorang yang sudah sholat, sudah berdoa, kok si miskin aja si soleh, itu bagaimana itu? Malah nggak sholat malah kaya. Ya. Pernah Iya. saya sendiri menerima ungkapan itu dari seseorang. Iya, itu sebenarnya sudah dijawab oleh Buya Hamka itu. Buya Hamka di bukunya Studi Islam warnanya kuning itu. Saya masih ingat itu ya, karena terkesan saya. Pertanyaan masyarakat itu kan begini, saya ini sudah doa mati-matian, ya tahajud, ya duha, ya puasa, tetap melarat aja. Ini orang-orang gak sholat, gak apa, kuaya raya. Loh, ini sudah dijawab itu. Akhirnya murtad oleh Buya Hamka. Jawabannya begini. Ya, kalian ketika berdoa itu menggunakan kunci enggak? Kunci. Ya. Nah, diantaranya apa? Ditanya, sampean itu sholat, itu untuk apa? Ya, ibadah. Lah ya ibadah kan? Wes. Terus kamu itu puasa untuk apa? Ya, mengikuti perintah Allah, Rasul dan sebagainya, gitu ya. Zikir, baca Quran, ini tuh. Iya, kan nggak minta kaya tuh. Kan begitu kan nggak minta kaya toh. Jadi ibadah itu bukan minta kaya. Kalau ingin kaya, Allah itu memberikan kuncinya. Malu ya, fasayarallahu amalakum warrasulu wal mu'minun. Kerja ya, wong Nabi Daud aja kerja dengan tangannya, Rasulullah aja kerja jadi pedagang di pasar-pasar kok. Kerja ya, itu pertama kerja ya, tentunya halalan thayyibah gitu ya. Kemudian yang kedua,
itu dengan cara-cara yang halalan thayyibah. Ya, jadi jangan untuk kaya kemudian malah melanggar ketentuan Allah, wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah gitu ya, nafsahu ya. Jadi orang yang melanggar syariat agama, perintah Allah, dia adalah dolim pada dirinya. Lah orang dolim itu inna wala yahdil qaumad dolimin, ya dijanjikan nggak akan diberi petunjuk itu. Ya berakhir kadang-kadang ditangkap KPK itu ya. Dan lain sebagainya, bukan seneng tapi senep gitu pada akhirnya ya, karena salah langkah gitu loh ya. Wong rezeki itu sudah semuanya ditakdirkan Allah, diukur itu semuanya sama. Yang bukan milik kita direbut oleh kita, pada waktunya kita akan diambil itu. Ya, bahkan belum sempat menikmati itu. Koruptor-koruptor kelas kakap itu ya, punya rumah di mana-mana, mobil, kendaraan apa, belum sempat menikmati, langsung jebloskan ke penjara. Yo, belum sempat menikmati. Kenapa? Karena itu semuanya haknya orang lain diambil ya. Diambil paksa. Gara-gara mungkin kan dia punya kekuasaan, punya jabatan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kemudian kalau kita merujuk kepada surat Taubah ayat 55 dan 85 itu orang-orang beriman diingatkan gitu ya. Jangan takjub, jangan heran. Ya, jangan terkagum-kagum terhadap orang-orang yang tidak beriman yang dilimpahi karunia yang banyak. Sandang, pangan, papan, deposito, gelar-gelar, piagam penghargaan, piala-piala numpuk di rumahnya semuanya, nggak usah takjub. Itu terredaksi Quran loh. Fala tu'jibka amwaluhum. Jangan takjub, jangan heran, ya, sampai terbelalak-belalak gitu melihat, semuanya jangan. Apalagi sampai iri kemudian hasud, dengki, apalagi memfitnah. Kenapa? Orang-orang yang tidak beriman itu dilimpahi karunia Allah yang luar biasa dan anak-anak yang dibangga-banggakan itu, kata Allah, apa liyu'adzibahum biya fil hayati dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Kami pakai untuk mengadab keluarga itu di dunia sampai mati dalam keadaan kafir. Silakan dibuka itu Taubah 55 dan 85. Dah. Jadi orang mukmin itu, saya katakan dari surat Asy-Syura ya 27, kalau dimiskinkan oleh Allah, pasti Allah itu mempunyai kehendak lain supaya kita ini tetap dalam koridor kesalehan, sabar gitu ya, ikhlas. Karena kalau dilebihkan kita ini berubah, labagho fil ard, melampaui batas. Ya itu harus kita rujuk. Ya, ketika kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan atau dibatasi rezekinya gitulah. Ya, kemudian tadi ada yang berdoa yang mana yang baik? Ketika sujud atau setelah sholat? Ya, saya tidak mendapatkan mana yang terbaik, tapi ada hadisnya. Ya, di hadis Sahih Muslim itu diingatkan tentang apa? Jarak terdekat seorang hamba, ya, dengan Allah itu ketika sujud. Ya, maka sujud pada waktu sujud adalah merupakan waktu strategis untuk memanjatkan doa kepada Allah. Makanya kalau kita ruku itu diperbanyak tasbih, kalau kita sujud diperbanyak doa. Ya, itu. Kemudian ada lagi hadis-hadis yang lain itu menyebutkan juga apa? Doa diperbanyak juga sebelum salam. Jadi tidak hanya pada waktu sujud, tapi pada waktu salam. Ya, menjelang salam itu kita berdoa. Tapi kalau jadi imam ya janganlah. Ya, ini nanti jangan-jangan nanti makmumnya malah buruk sangka itu ya. Ini jangan-jangan ini imamnya lupa ini. Jangan-jangan mau berdiri lagi nanti. Atau semaput. Iya, ini bingung ini. Maka dari itu yang wajar, maksud saya wajar. Jangan sampai memunculkan suatu apa ya persepsi yang lain gitu ya. Ya tambah sedikit lah. Paling tidak itu doanya Allahumma ini a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Paling tidak hanya itu ya. Kalau mau tambah lagi boleh. Ya, misalnya standar minimalis juga ini tambah lagi. Rabbana innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni wahtim lana bi husnil khotimah wa adkhilna fi jannatin na'im bi ghairi hisab. Minta 3 tambahnya lagi. Tadi minta 4. Sekarang tambah 3 lagi kan gitu. Entah sujud, entah sebelum salam. Situasional saja. Ya, situasional saja. Ya, minta apa? Diampuni dosanya, minta husnul khotimah, minta masuk surga, kenikmatan, jannatin naim tanpa hisab. Kata-kata tanpa hisab ini kadang-kadang membuat orang jadi ragu. Ketika Rasulullah itu
menjelaskan tentang salah satu sahabat, ya, dia menjelaskan bahwa nanti orang-orang yang masuk surga di antara umatku ini adalah 70.000. 70.000 masuk surga tanpa hisab. Wah, ketika Rasulullah menjelaskan ini, para sahabat itu antusias, senang sekali. Muncul pertanyaan, ya Rasulullah, saya ingin termasuk yang 70. Iya, kamu masuk. Satunya lagi ikut. Saya ya Rasulullah ikut. Apa jawabnya? Sudah habis kedisian gue. Entek itu pisan. Nah, kedahuluan. Nah, yang seperti begini apakah kita kalau berdoa masuk surga bighairi hisab itu masih boleh? Ya kita minta saja. Minta jatah kepada Allah karena Allah itu yaf'alu ma yasha. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Panjatkan saja. Saya juga panjatkan itu. Masuk surga tidak titik, tapi masuk surga bighairi hisab. Meskipun saya tahu hadis itu, gitu ya. Tapi tetap saya berdoa kepada Allah, karena Allah itu Ar-Rahmanir Rahim kok, yaf'alu ma yasha kok. Ya, seperti kita kan nggak mau sebenarnya itu WTS itu dalam hadis qudsi itu ya. WTS itu memberi minum seekor anjing masuk surga, melihat dosa-dosanya yang rusak masyarakat kayak begitu, ya kan? WTS loh ini. Tapi kok Allah itu dengan apa mudahnya? Begitu orang ini memberi minum seekor anjing dengan mencari air kemana-mana, pas ajalnya datang, mati, dieksekusi lah dia. Masuk surga. Allah tunjukkan Ar-Rahmanir Rahim karena ayatnya sudah berlalu. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Siapa yang bertakwa, tunduk taat kepada Allah meskipun satu pekerjaan loh, berbuat baik itu memberi minum seekor anjing loh ini ya. Diterima oleh Allah, apa janji Allah di sini? Dihapus semua kesalahannya. Anjing aja ya, belum dikasih manusia, Man. Wah iya, makanya itu kan ada hadis itu, jangan sampai kita melalaikan memberi makan. Ya, sedekah terbaik ternyata memberi makan orang. Itu ada hadis itu, yang begitu itu. Makanya hari ini kita pagi ini paling sarapan. tidak memberi niatan. Ya kalau beli apa namanya, beli yang itu loh, yang bungkusan. Kemudian kita berikan, ya insya Allah lah, insya Allah. Saya nggak riak ya, saya setiap hari insya Allah, saya usahakan minimal 1 orang. Siapa yang diberi pertama? Orang tua kita. Orang tua kita kasih makan. Ya, lebih-lebih itu orang tua yang mungkin sudah tua, nggak ada yang masakan atau nunggu masakan lama, kita dahului mereka. Kita kalau jauh ditransfer Ustaz ya. Ya, kemudian saudara. Ya, bisa pakai transfer supaya nanti dipesankan orang. Kan bisa gini toh. Kita pesan orang, tolong Bapak ini dikasih ya makanan setiap pagi, siang, sore. Nah, kan bisa. Kan gitu kan? Ya, atau dalam beras saat ini, sembako. Masya Allah. Ya, itu kita berharap kepada Allah itu supaya dibalas minimal 10 kali lipat dan maksimalnya kata Allah kan 700 kali. Ya, kita sangat tamak dengan itu, tamak dengan ininya. Ya, maka dari itu kita relakan lah sebagian dari karunia Allah ini. Ya, makanya saya setiap hari, bukan saya ya, ini sebagai upaya contoh. Setiap hari saya wajibkan diri saya dan keluarga saya harus bersedekah. Kalau bisa berupa makanan. Makanya diproduksi di rumah makanan itu rutin. Bikin ini, terutama hari Jumat. Maka saya sebut sebagai Jumat berkah, Jumat sedekah, Jumat sholawat. Karena di akhirat nanti yang ditanya itu Ya. sedekah lebih banyak Nah, Ustaz ya. iya, sedekah memang. Makanya kita dalam masalah sedekah kepedulian anak yatim orang miskin itu kan masuk surat Al-Maun, teologi Al-Maun kan akhirnya gitu ya. Supaya kita tidak jadi pendusta ya. Sok soleh tapi sebenarnya pendusta ketika di lingkungannya ada anak yatim orang miskin kita tidak peduli. Saya kira itu ya. Oke. Ya, cukup, terima kasih. Jazakumullah khair. Alhamdulillah kita dapat pencerahan dan tentunya rugilah bagi mereka yang tidak ikut pengajian Ahad pagi karena banyak sekali ilmu yang harus kita dapatkan karena kehidupan ini singkat, maka tidak ada bekal yang terbaik kecuali kita menghadap Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Ahad depan kita akan tetap melakukan kajian secara online atau virtual maupun daring dipersiapkan, insya Allah akan kami kabari. Sedikit catatan dari saya di pagi hari ini dari Ustadz Ain Taufik, yaitu Allah selalu membuka pintu langit di akhir malam bagi hambanya yang berdoa, pasti Allah kabulkan dengan syarat beriman dan menjalankan perintah Allah. Dalam kehidupan ini Allah sudah menentukan takaran rezeki bagi hambanya agar tidak melampaui batas. Miskin bukan ukuran kehinaan,
Kaya bukan ukuran kemuliaan, tapi ukuran kemuliaan adalah takwa. Sakit lebih baik karena ingat Allah daripada sehat tapi melupakan Allah. Semoga kita mendapatkan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dimasukkan kita semua ke dalam surga tanpa transit ke neraka. Amin ya robbal alamin. Amin. Demikian kajian kita pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan, sebelum saya tutup jangan lupa like and share and subscribe. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.